percaya nggak percaya, IQ ku tuh sempat 88. Kalau model kebetulan masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Gue yang sekarang itu bakal kaget karena dulu tuh gendut. Timnya ada berlima sama aku berenam. Seharusnya besoknya datang ke rumah nggak bisa dihubungin. Sedangkan dia bawa uang penjualan sekitarnya totalnya 4 juta kalau di total. Renovasi gedung LKP Citra Mas Ariel. Weh, brother, sehat brother. Sehat. Waduh, Mas Bagas luar biasa nih, ganteng banget nih aslinya. Jadi nih guys nih, ini dia nih Mas Bagas nih. Kalian kira-kira ngelihatnya apa nih kesibukannya nih? Ganteng banget nih. Waduh, pakai krim apa Mas? Hah? Waduh. Pakai air wudhu. Nah jadi ini teman-teman di channel, ini dia nih inspirator kita. Anak muda berbakat luar biasa banget. Saya juga belajar nih sama beliau nih. Nah, jadi kita mau kemana nih, brother? Ngobrol di dalam aja. Oke, siap, brother. Yuk. Nah, alhamdulillahirobbilalamin nih teman-teman di channel. Akhirnya kita bertemu dengan Mas Bagas nih, inspirator muda luar biasa. Waduh, makasih banyak nih Mas Bagas sudah meluangkan waktu untuk Rich Channel nih, brother. Sama-sama. Sekarang kesibukannya apa sih, brother, kalau boleh tahu? Sibukannya ya gini-gini aja sih. Tapi ini salah satu bisnisnya di bidang F&B. Ada Props Between the Bun. Itu produknya ya nanti kita lihat aja. Wah, boleh tuh. Luar biasa banget. Nih kan gue kepo nih, brother nih. Sama lo nih, anak muda berbakat luar biasa banget nih. Kalau boleh tahu nih, usianya berapa? Gue kelahiran 2000. Kelahiran 2000 berarti sekarang 20 tahun. Asal gas. Ini muka-muka kan kayak blasteran bule nih. Bule? Bukan bule? Bukan. Ya ada Belandanya. Ada Belanda. Besar dan tumbuh di Jakarta. Papa orang Jawa, mama orang Jawa. Tapi ada Belandanya dari mamanya mama, tapi besar di Jakarta. Dilihat dari kesibukannya Bagas nih, guys. Ini kan ada di sini kalau boleh dilihat ya. Ini ada props apa nih artinya? Between the bun itu di antara ban. Kalau misalnya kita, produk itu adalah burger utamanya. Burger? Ya. Nah, ban itu yang menahan, atau biasa kita bilang rotinya burger itu ban artinya. Jadi between the bun itu diantaranya ban. Nah, propsnya sendiri itu berasal dari kata prosperity. Artinya? Prosperity itu kesejahteraan. Nah, makanya kayaknya props ini kata yang enak didengar di mulut aja. Nah gini guys, jadi kan sekarang kan nih lo sibuk dengan bisnis lo yang luar biasa banget. Itu kalau boleh tahu nih guys, itu memang karena keluarga lo dari bisnis sendiri apa gimana sih guys? Oh, kebetulan gue besar di keluarga militer. Wah, keluarga militer. Yang sama sekali nggak kenal sama dunia bisnis. Dulu dari sejak SMP, SMA, udah sempat bilang ke orang tua suatu hari, aku pengennya bisnis gitu. Jadi karena emang digedein dari keluarga yang sederhana, yang nggak dikasih manja mobil, dikasih motor, atau apapun yang dimau, itu ngebentuk aku jadi diri yang persisten, yang mau dapetin sesuatu itu nggak segampang itu. Siap. Nah, pada saat dulu, emang mikirnya kayak, aduh kenapa sih orang tua pelit banget kayaknya. Temen-temen kayaknya dikasih motor, temen-temen kayak dikasih mobil. Kenapa sih kayaknya pelit banget gitu. Nah, dulu mikirnya kayak gitu. Sekarang bersyukurnya setengah mati. Kenapa dulu digituin? Nah, mungkin kalau nggak dulu digituin, diriku nggak akan seberjuang ini buat dapetin segala sesuatu. Mengambil langkah seperti ini kan luar biasa banget tuh, Gas. Iya, benar-benar. Oh iya. Gitu. Itu inspirasinya apa tuh, Gas? Bisa mengambil langkah, gue pengen bikin burger ah. Nah, jadi ceritanya panjang banget. Dipendekin aja, Gas, yang panjang. Iya. Ya, gimana, Gas? Bisnis burger ini sebenarnya warisan? Bukan. Oh, bukan. Jadi gimana? Tadinya tuh nggak sempat kepikiran buat bikin bisnis F&B. Oh, F&B itu apa sih? F&B itu bisnis food and beverage. Oke. Nah, jadi emang passionnya sebenarnya emang suka masak, tapi belum pernah kepikiran buat bisnis makanan. Kepikirannya di bisnis lain. Siap. Nah, sampai suatu hari emang di kalangan ibu-ibu dan teman-temannya itu aku terkenal suka bikin kopi. Awalnya suka bikin kopi. Sampai suatu hari mama ngadain bazar, tapi standnya tuh nggak ada yang ngisi. Oke. Tiba-tiba mama kepikiran kayak, kakak mau nggak buat ngisi stand aja di bazar mama? Oh boleh, ya udah, kenapa enggak gitu.
diisi, ibu-ibu suka sama kopinya. Nah, pada saat itu ya kopiku lumayan dikenal lah sama sekitar ibu-ibu itu. Nah, tapi itu terjadi sebelum kuliah. Sebelum kuliah. Nah, pas masuk ke semester 1, kebetulan aku kuliah di Bandung, yang ya dari Jakarta juga jaraknya lumayan ya. Itu nggak pernah kepikiran buat buka bisnis di Jakarta. Tiba-tiba mau nelpon, kakak mau nggak nanti malam ada acara bazar buka kopi lagi. Aduh mah, please banget, enggak deh, enggak, udah capek banget, nggak ada capek banget. Tapi mama tetap dengan halusnya ngasih tahu, Kak, ayolah, ini kesempatan. Nyupport lah, lebih nyupport gitu ya. Support, ngasih semangat. Tapi kayak, aduh, udah masih banyak kesempatan lain di otakku waktu itu kayak gitu. Tapi mama satu kalimat yang aku ingat banget sampai sekarang, Kak, ayolah, ini kepercayaan itu nggak bisa dibeli. Hargain kepercayaan orang dengan kakak jalanin aja. Setelah acaranya rame banget. Ada satu ibu-ibu yang sangat baik hati, wakil kepala staf angkatan udara nawarin, ya udah ini kios yang di sini kamu pakai aja setahun. Jadi langsung pas dengar kalimat itu tuh terngiang-ngiang kata-kata mama yang kepercayaan tadi. Iya, ini kesempatan, ini kepercayaan, jangan dinilai dari seberapa untungnya atau seberapa berharganya, maksudnya apa yang kita lakuin sekarang, tapi tunjukin kalau misalnya kita bisa dipercaya sama siapapun dalam keadaan apapun. Oke guys, jadi kalau boleh tahu nih, ini kan mungkin teman-teman di channel juga pengen tahu nih guys, dari wajahnya segala macam, ternyata Bagas ini dulunya adalah seorang model nih teman-teman di channel. Sampai sekarang. Asik. Nah, itu kan maksudnya bisa sekarang fokus di bisnis ini, di burger ya terutama, itu kan pasti kan suka dukanya prosesnya nggak gampang gitu guys. Mungkin bisa diceritain tuh guys, gimana awalnya sampai dari model bisa fokus seperti ini. Kalau model kebetulan masih sampai sekarang. Modal bisnis itu semua dari modeling itu. Jadi dari dulu emang punya habit kalau misalnya ada penghasilan dari modeling itu nggak pernah dipakai buat beli sesuatu atau beli yang buat hura-hura. Tapi emang punya tabungan sendiri yang kebetulan kan masih tinggal sama orang tua. Jadi makan sama orang tua masih bisa gratis ya. Jadi uang penghasilan sendiri itu selalu aku save. Dan kebetulan emang aku punya rekening sendiri yang dari hasil modeling itu aku keluarin kalau untuk bisa dibilang untuk melipat gandakan uang gitu. Iya, yang perlu-perlu aja kali ya. Sekarang kan di model nih. Itu udah dari zaman sekolah apa gimana, guys? Kebetulan dari setelah lulus SMA. Itu ini kita tarik lagi ke cerita ke belakang. Jadi sebenarnya zaman dulu mungkin anak teman-teman SD ngelihat gue yang sekarang itu bakal kaget karena dulu tuh gendut banget. Gendut banget, overweight. Tapi karena kayaknya sejak kenal cinta kali ya, jadi bener, bucin. Sejak gue kenal cewek jadinya wah gue harus kurus. Iya. Jadi udah pinter, cerdas, model. Itu gimana sih? Enggak, Mas. Tips-tipsnya gimana tuh, brother? Waduh, itu semua yang disebutin tadi tuh sebenarnya dulu 180 derajat. Mungkin sampai sekarang sebagiannya gitu. Berbeda tuh? Iya, jadi dulu tuh yang tadi Mas bilang aku pinter tuh dulu, percaya nggak percaya, IQ ku tuh sempat 88. 88? Simpan saja 90. Dulu pas masuk SMP itu ada tes IQ. Tes IQ itu pas dites hasilnya 88. Itu kayak sedih banget di saat teman-teman yang lain 120, 110, yang di atas rata-rata. Pada saat itu aku pikir kayak berarti kesimpulannya adalah aku nggak bisa ngelakuin hal yang sama kayak orang lain. Mungkin kalau misalnya aku ngelakuin hal sama dan startnya bareng-bareng sama orang lain, aku bakal jauh ketinggalan. Dan dari situ aku punya prinsip dalam hal apapun gue harus curi start. Salah satunya di bisnis ini, gitu. Nah, dari pas masuk tes SMP itu IQ 88, tapi ada perubahan di SMP itu. Jadi perubahan apa tuh, Mas, kalau boleh tahu? Perubahan itu dari yang ngerubah gue tuh sebenarnya dari basket. Dari olahraga? Dari olahraga. Kenapa bisa berubah? Mungkin ya, cocokologi olahraga itu kan kita dipaksa, spesifiknya basket, kita kerja sama tim, kita dipaksa mikir keras di tekanan di saat kita titik kita tercapai. Jadi mungkin kita disuruh berpikir cepat, gimana disiplin waktu, strategi, dan ya itu mungkin kaitannya dengan situ. Dan selain itu juga karena sadaranku
aku harus curi start di antara orang lain dan harus persisten, aku selalu disiplinin sama diriku sendiri. Nah, itulah yang membuat jadi model sekarang. Wah, enggak. Beda lagi. Jadi singkat cerita dari SMP kelas 1 IQ 88, tapi ketika lulus SMP itu jadi salah satu lulusan terbaik. Wah, alhamdulillah. Karena ada kegiatan yang positif itu basket ya. Benar. Setiap sore harus lari. Gitu. Jadi dulu lari setiap sore 14 kilo. Dari anak SMP 14 kilo waktu itu udah lumayan ya. Nah, dan itu aku lakuin setiap minggu, setiap hari. Dan itulah hasilnya berbuahnya sekarang. Dari tadi kita ngobrol belum dicicipin dulu. Coba. Waduh, luar biasa nih. Ini Iya. packingnya gimana nih, brother? Nah, jadi gue sebenarnya packaging ini tuh masih di tahap produksi. Jadi lead time-nya itu atau masa produksinya itu 2 minggu. Ini baru masuk seminggu pertama. Jadi belum diproduksi massal produk. Ini produk sampel gue khusus bikin buat Riz Channel. Waduh, humble and respect. Ini boleh dicobain nih? Boleh, cobain. Ini unboxing dulu. nih? Unboxing. Oh iya, invoice nih. Wah, luar biasa banget ya. Jadi untuk ini konsepnya sendiri nih biar nggak ribet ya, brother. Ya, jadi konsepnya itu biar bisa dijadiin piring juga. Oh, gitu. Benar. Waduh, nih gue ngelihatnya aja udah Boleh, dicoba ngiler dulu. banget nih, brother nih. Dicoba. Gue cobain ya? Iya. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Luar Jadi, biasa sih, ini brother. Gue develop resep sendiri. Gitu. Jadi resepnya beda nih. Apa yang membuat burger lo ini beda dengan yang lain? Semua ingredientsnya ini yang paling the best di pasaran gitu. Dari keju, butter, kita yang pakai salah satu brand paling oke lah di pasaran. Nah, dari dagingnya sendiri kita itu pakai daging fresh, 100% daging segar gitu loh. Bukan ada campuran tepung, telur, nggak ada. Benar-benar pure ya? Iya, benar-benar pure. Tapi dagingnya kita pakai daging lokal. Daging lokal dong Iya. berarti. Daging lokal ini kita dipotong, sapinya dipotong di subuh, paginya itu dikirim ke rumah, dan dari rumah itu kita langsung produksi sendiri. Mungkin lo bisa ceritain gak sih di usaha lo ini nih, burger ya terutama ini, suka dukanya gimana sih, brother? Ya banyak banget ya. Iya. Dukanya, jadi kebetulan dari awal bangun Props ini ada karyawan yang aku percaya banget sama dia. Dan saking percayanya karena kuliah di Bandung, kontrol apa-apa dia yang pegang di sini. Mama itu nemu sama satu orang yang kayaknya dia atas kerjanya bagus banget gitu. Iya. Rajin, mungkin ulet gitu ya. Ulet. Dengan berjalannya, akhirnya dia join di Props. Tapi kok ada beberapa hal yang kayaknya janggal gitu loh. Nah, sampai suatu hari karena di tempat ini pas pandemi, awal-awal pandemi, tempat ini tuh ngelarang dine in dan kita disarankan untuk berjualan secara online. Oh ya, online ya. Makanya sejak dari situ Udah di usaha ini nih, apalagi kan baru mulai tapi sudah menjadi pilihan luar biasa nih. Karyawannya ada berapa sekarang kalau boleh tahu nih? Belum banyak. Belum banyak. Pekerja, aku bukan bilangnya biasanya bukan karyawan sih, tapi timnya ada berlima sama aku berenam. Kenapa pengen ngomongnya itu bahasanya tim? Karena kalau karyawan kayaknya kesannya ada gap di antara satu sama lain. Kayak ada batas ya. ya? Ada batas. Sedangkan kita bakal lebih enjoy kerja kalau misalnya kita nggak ada batasan gitu. Oke, guys.
guys. Waduh, brother, thank you. Sukses selalu. Thank you. Sukses juga.